Bab 81 Aku, ayahmu, tidak ingin menyebabkan kehancuran kota bagian 2. Beberapa ribu tahun yang lalu, Shen Yanxiao menatap ke kejauhan, bagaimana dia bisa tahu asal-muasal segel itu. Jika bukan karena fakta bahwa Xiu telah memberitahunya, kemungkinan besar dia tidak akan menemukan bahwa ada segel di tubuhnya. Benar sekali, segel pengunci bulan 7 bintang awalnya dikembangkan oleh Kaisar Dewa dari ras Dewa untuk menghadapi ras Iblis. Kemudian, informasi itu tanpa disadari dicuri dan dibawa ke pihak klan Iblis, yang kemudian akhirnya menyebar di antara kedua klan. Xiu sebenarnya setuju dengan kata-kata burung vermilion. Awalnya saya juga sangat penasaran, mengapa segel semacam ini muncul pada diri Anda, pada tubuh manusia ini. Shen Yanxiao sedikit tercengang. Informasi yang baru saja diberikan Xiu dan burung vermilion kepadanya terlalu banyak, dan dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, tubuhmu memiliki benda ini, yang berarti bahwa kekuatan di dalam tubuhmu jauh lebih besar daripada yang kau miliki saat ini. Lumayan, aku percaya bahwa begitu kau membuka lapisan ketujuh segel itu, kau seharusnya berhak menjadi tuanku yang sebenarnya. Burung vermilion sangat senang saat mengetahui penemuan baru itu, karena ia benar-benar tidak ingin tuannya sendiri memiliki sifat biasa-biasa saja seperti orang biasa, karena hal itu akan sangat merusak wajahnya sebagai binatang mitologi. Xiu akan membantuku membuka segelnya. Namun, sebelum itu, sepertinya masih ada sesuatu yang harus kulakukan. Shen Yanxiao teringat bahwa dia masih kekurangan kumpulan terakhir inti kristal tingkat rendah yang belum bisa dia dapatkan. Periode waktu saat dia pergi ke lembah lava telah menunda kemajuannya, tetapi orang bijak itu masih belum pergi, dan dia benar-benar merasa bahwa tidaklah tepat baginya untuk bergerak menuju istana kekaisaran. Dia bisa membuka segel pengunci bulan 7 bintang. Dia tercengang mendengar kata-kata Shen Yanxiao. Sejauh yang dia tahu, jumlah orang yang benar-benar bisa membuka segel pengunci bulan 7 bintang tidak banyak. Selain itu, sebagian besar dari mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu, selama masa perang antara para dewa dan iblis. Shen Yanxiao mengangguk. Burung vermilion menjadi semakin penasaran dengan identitas Xiu. Betapapun penasarannya burung vermilion, Shen Yanxiao tidak punya mood untuk menyamai rasa ingin tahunya yang besar. Dia sangat membutuhkan kumpulan inti kristal terakhir ini untuk dikumpulkan, dan kemudian meminta Xiu membantunya membuka lapisan kedua segel itu. Dia sudah merencanakan bahwa, sebelum dia pergi ke sekolah Roland Suci, dia akan fokus pada kultivasi Doki-nya hingga mencapai peringkat 6. Tak lama kemudian, kesempatan bagi Shen Yanxiao telah tiba. Kedatangan orang bijak itu tidak hanya membuat setiap pejabat berpengaruh di ibu kota kekaisaran memperhatikannya, tetapi juga membuat orang-orang dari 4 klan besar lainnya gelisah. Semua orang tahu bahwa, di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat membangkitkan binatang mitologis adalah orang bijak dari domain dewa. Keempat klan besar segera mengirimkan undangan kepada orang bijak untuk membantu mereka. Hanya dalam beberapa hari, orang bijak itu diseret pergi oleh orang-orang dari klan Macan Putih. Tidak perlu lagi berpikir, Shen Yanxiao tahu bahwa, dalam beberapa hari ke depan, orang bijak dan orang-orang dari domain dewa semuanya akan berangkat dari ibu kota kekaisaran, dan akan menuju ke tempat di mana harimau putih saat ini terbaring tak berdaya. Ini akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk bergerak. Pada suatu malam tanpa bulan, pencuri kecil tak berperasaan yang telah lama terdiam ini akhirnya bergerak lagi. Kali ini, sepasang cakarnya yang seperti dosa menjulur ke arah istana kekaisaran. Yang dijaga ketat. Namun, kali ini, Shen Yanxiao sangat berhati-hati untuk tidak mencuri barang-barang mewah yang sangat istimewa, sebaliknya mengincar barang-barang yang benar-benar bernilai uang. Selain itu, kali ini, dia bahkan lebih berani, karena dia langsung mencuri dari perbendaharaan kekaisaran Longxuan. Dia menyapu bersih uang mereka seperti angin ribut, menyimpan semua uang yang bisa dia simpan di dalam cincin penyimpanannya. Kaisar bahkan tidak dapat membayangkan betapa hebatnya balai lelang kilin. Begitu Kaisar menemukan pencurian itu, dia pasti akan menggeledah seluruh kota. Dia tidak ingin mengambil perkakas emas atau batu mulia yang memiliki ciri khas dan akan memungkinkan orang lain mengetahui keberadaannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa perbendaharaan kekaisaran Longxuan benar-benar cukup kaya. Dia dengan paksa mengisi semua cincin penyimpanannya hingga penuh. Namun, itu adalah 100 meter kubik ruang kosong yang bisa dia manfaatkan.
Bahkan Shen Yanxiao sendiri sangat sulit memperkirakan berapa banyak uang yang dia ambil pada akhirnya. Namun, bahkan dengan berapa banyak yang dia ambil, dia hanya menghabiskan 1/10 dari jumlah total koin emas di perbendaharaan Kekaisaran Longxuan. Bab 82 Aku, ayahmu, tidak ingin menyebabkan kehancuran kota bagian 3. Terlebih lagi, di dalam perbendaharaan, dia bahkan menemukan hal-hal baik yang sangat kurang dia miliki. Setidaknya 700 inti kristal tingkat tinggi. Diperkirakan, saat ini, setengah dari seluruh inti kristal tingkat tinggi Kekaisaran Longxuan berada di perbendaharaan. Shen Yanxiao tentu saja tidak akan membiarkan benda-benda berkualitas tinggi ini lolos begitu saja. Dia segera mengosongkan sebagian koin emas yang telah dikumpulkannya, dan memasukkan beberapa ratus inti kristal tingkat tinggi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah yakin bahwa tak ada satu koin emas pun yang bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya, Shen Yanxiao mengibaskan lengan bajunya dengan santai dan menyelinap keluar dari perbendaharaan. Adapun ekspresi yang akan ditunjukkan Kaisar ketika ia memeriksa perbendaharaan pada interval berikutnya, dan ketika ia menyadari satu sisi perbendaharaan telah dikosongkan, tidak seorang pun akan tahu. Shen Yanxiao kembali dari perjalanannya yang memuaskan pada pagi hari berikutnya. Setelah menggunakan sebotol obat tingkat rendah yang mengubah fitur wajahnya, dia sekali lagi mengunjungi rumah lelang kilin. Qi Meng telah membuat persiapan yang tepat untuk memungkinkan penyitaan kembali peralatan emas dan batu-batu berharga. Dengan sikap yang baik seperti, paling buruk, mereka hanya akan berpikir bahwa rumah lelang telah membuka usaha sampingan untuk menjual barang-barang mewah. Qi Meng menerima Shen Yanxiao. Namun, kali ini, Shen Yanxiao tidak punya apa-apa untuk dijual sebagai gantinya. Sebaliknya, dia malah memberi mereka sejumlah besar koin emas, sebagai imbalan atas bantuan mereka untuk membeli inti kristal tingkat rendah. Uang yang dia bayarkan kepada mereka bukanlah jumlah yang kecil, sedemikian rupa sehingga Qi Meng melanjutkan untuk membeli inti kristal setiap tingkatan, dari berbagai tempat, untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuknya. Bahkan jika Qi Meng menghancurkan kepalanya, dia tetap tidak dapat menemukan jawaban mengapa bajingan kecil seperti ini menginginkan inti kristal sebanyak yang diminta. Meskipun pertanyaan itu ada dalam benaknya, dengan uang, mudah untuk menangani berbagai hal. Kurang dari 2 hari kemudian, Qi Meng menyerahkan kumpulan terakhir inti kristal tingkat rendah kepada Shen Yanxiao. Di dalam kamarnya, Shen Yanxiao akhirnya memiliki beberapa ribu inti kristal tingkat rendah terakhir yang ia butuhkan, dan menggantikan Xiu, ia mulai menyerapnya secara menyeluruh. Namun, tepat setelah ia menyerap semua inti kristal tingkat rendah, ia secara mengejutkan menemukan bahwa, di dalam benaknya, sebuah sosok samar telah muncul samar-samar. Suara Xiu datang langsung dari sosok kabur itu. Saatnya membantu Anda membuka lapisan kedua segel Anda. Shen Yanxiao terkejut. Mungkinkah inti kristal itu tidak hanya membantu Xiu memulihkan kekuatannya, tetapi juga membantunya memulihkan tubuhnya. Ini tidak lebih dari sekadar refleksi mental. Tentu saja tidak semudah itu merekonstruksi tubuh seseorang. Xiu segera menghilangkan keraguan Shen Yanxiao. Dalam beberapa hari terakhir, burung vermilion telah menikmati rasa hormat bakti yang ditunjukkan oleh setiap orang dari klan burung vermilion. Pada saat ini, ia bermalas-malasan di kursi. Sambil melingkarkan kaki kecilnya, ia melihat segel bulan pengunci 7 bintang yang ada di lengan Shen Yanxiao, di mana segel itu perlahan mulai menunjukkan perubahan. Membuka segel untuk kedua kalinya menghabiskan waktu semalam penuh. Keesokan harinya, ketika Shen Yanxiao terbangun dari tidurnya, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya seperti baru saja diangkat dari sungai, seluruh tubuhnya basah kuyup. Yang membuatnya semakin tertekan adalah bercak-bercak kotoran yang basah di tubuhnya. Dengan muram, dia segera meminta orang mengambil air agar dia bisa mandi. Namun, gadis pelayan yang dipanggilnya ke kamar hanya menatap kosong saat pertama kali melihat Shen Yanxiao. Tak lama kemudian, gadis pelayan itu memasuki kamar seolah-olah ingin melihat lebih dekat sesuatu. Hal itu membuat Shen Yanxiao tercengang dan mengucapkan beberapa kalimat. Baru kemudian gadis pelayan itu tanpa sadar keluar melalui pintu kamar. Ada apa dengannya? Apakah mengambil air merepotkan? Shen Yanxiao agak bingung dengan sikap gadis pelayan itu. Tepat saat itu, burung vermilion terbangun. Di tempat tidurnya, ia mengusap matanya. Melihat Shen Yanxiao, yang berdiri di depannya, ia langsung terdiam. Kulitnya yang putih bersih seperti kain sutra kualitas terbaik.
Di bawah ujung hidungnya yang tegak terdapat sepasang bibir merah alami. Matanya yang tadinya jernih dan bersinar, kini tampak lebih penuh dengan kecerdasan. Ketika ia mengedipkan matanya, seolah-olah matanya bisa berbicara. Kalau bukan karena dia sudah menjalin hubungan spiritual dengan Shen Yanxiao, burung vermilion tidak akan berani percaya bahwa gadis cantik jelita yang berdiri di hadapannya itu adalah orang yang tadinya jelek itu. Bab 83 yakin bahwa penglihatanmu kabur bagian 1. Kamu, cepat, pergi dan lihat dirimu di cermin. Burung vermilion menunjuk ke wajah kecil Shen Yanxiao, yang saat ini membuat semua orang tercengang, saat dia berkata. Burung vermilion telah membuat Shen Yanxiao kebingungan, dan hanya mampu, dengan sangat perlahan, mengambil cermin dari meja dan melihatnya. Namun, pandangan ini benar-benar membuatnya tercengang. Dari sudut manapun ia melihatnya, sosok mungil yang terpantul di cermin itu memiliki kulit mulus yang lebih indah dari salju. Apa yang terpantul dari cermin itu begitu cantik hingga membuat jantung orang berdebar kencang. Dentang, cermin yang ada di tangan Shen Yanxiao jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana orang jelek yang sudah dibicarakan dengan baik-baik? Dan, di dalam cermin ini, siapa orang cantik itu, yang mampu menyebabkan kehancuran sebuah kota? Efek yang ditimbulkan dari pelepasan segel kedua jauh lebih besar dibandingkan dengan lapisan segel pertama. Sangat jelas bahwa, setelah pelepasan lapisan kedua segel, Anda telah mengembalikan penampilan asli Anda. Suara dingin Siu sekali lagi bergema. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ya ampun, si bebek buruk rupa telah berubah menjadi angsa. Dibandingkan dengan operasi plastik, ini bahkan lebih efisien. Tidak heran, sebelumnya, ekspresi gadis pelayan itu seaneh itu. Kalau dipikir-pikir lagi, segel ini benar-benar sangat jahat. Tidak hanya menyegel kekuatan seseorang, bahkan penampilan seseorang pun akan ikut tersegel. Penampilan Shen Yanxiao saat ini dapat dikatakan merupakan gabungan dari semua kelebihan Shen Yu dan Wen Ya. Dibandingkan dengan kecantikan orang tuanya, dia bahkan melampaui mereka. Jika Shen Yue dan yang lainnya melihat Shen Yanxiao saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan lagi mengatakan bahwa Shen Yanxiao bukan anggota klan burung vermilion. Namun, ini tidak pantas. Dengan wajah mungilnya yang digantikan oleh kecantikan yang luar biasa seperti ini, bagaimana mungkin dia masih bisa menyamar sebagai pejalan kaki setelah dia melakukan suatu kejahatan suatu hari nanti? Shen Yanxiao merasa sangat tertekan, karena betapapun dia memikirkannya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa kehancuran lapisan kedua dari 7 bintang pengunci bulan akan membawa pengaruh sebesar ini, dan ini tentu bukan sesuatu yang ingin dia lihat sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Sementara burung vermilion masih tenggelam dalam kegembiraan atas wajah tuannya sendiri, di mana, yang lama telah digantikan dengan yang baru, ia kemudian menyadari bahwa Shen Yanxiao telah dengan cepat menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Ia kemudian segera duduk di depan meja rias. Ia mengambil botol demi botol, dan stoples demi stoples, sebelum ia mulai menyiksa wajahnya sendiri. Melakukan hal-hal yang seharusnya kulakukan. Shen Yanxiao, saat ini, sedang bersukacita atas visi masa depannya sendiri. Sebelumnya, untuk urusan mengubah penampilannya, dia sering keluar untuk mengumpulkan barang-barang. Meskipun obat pengubah wajah tingkat rendah bermanfaat, batasan karena harganya benar-benar tidak layak untuk menjadikannya produk umum. Untuk memudahkan masa depannya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke toko kosmetik di ibu kota kekaisaran untuk membeli beberapa barang yang akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk mengubah penampilannya. Dia tidak punya keinginan untuk membawa-bawa wajah seperti ini yang mampu menyebabkan kehancuran sebuah kota. Sekarang, di dalam klan burung vermilion, dia sudah begitu menarik perhatian, dan dengan masalah Shen Feng yang juga mengatur agar dia pergi ke sekolah Roland Suci, dia bisa membayangkan hasilnya jika dia sendiri memiliki wajah yang memukau seperti ini yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota saat dia memasuki sekolah, dan sangat mungkin bahwa, sejak hari itu dan seterusnya, dia tidak akan memiliki hari-hari yang menganggur untuk dilewati. Menjadi cantik adalah tujuan hidup setiap wanita, dan Shen Yanxiao masih tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Yang lebih ia harapkan adalah seluruh tubuhnya dapat mengikuti operasinya. Alangkah baiknya jika dia memiliki wajah yang sebelumnya tidak menarik. Kemanapun dia pergi, dia akan diabaikan oleh orang-orang, dan akan jauh lebih mudah baginya untuk memanfaatkan krisis demi keuntungan pribadinya. Untungnya, mengubah wajahnya dan sebagainya sama sekali tidak sulit bagi Shen Yanxiao.
Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pencuri profesional, dan mengubah penampilannya secara acak bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena alokasi yang tidak mencukupi di era ini, dia tidak akan membutuhkan sesuatu seperti obat pengubah wajah, dan dia bisa saja mengubah dirinya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, dengan hanya beberapa barang yang ada di tangan, keinginan untuk melakukan perubahan kosmetik secara menyeluruh adalah hal yang mustahil, tetapi merusak penampilannya untuk sementara waktu juga bukan masalah. Sebenarnya, tidak ada perubahan khusus pada fitur wajah Shen Yanxiao, selain dari wajahnya yang sedikit lebih halus dibandingkan sebelumnya. Perubahan terbesar terletak pada kulitnya yang putih bersih tanpa celah. Bab 84, yakin bahwa penglihatanmu kabur. Bagian 2, seperti kata pepatah, satu bercak putih menutupi tiga hal buruk, dan dalam kondisinya saat ini, dia sudah menjadi seputih sambaran petir. Catatan, pepatah di sini berarti bahwa kulit putih dapat menutupi banyak titik lemah lainnya di wajah. Mengenai masalah kulitnya yang terlalu putih, sebenarnya sangat mudah untuk diatasi. Selama seseorang menggelapkannya sekali lagi, bukankah itu tidak apa-apa? Kalau dipikir-pikir, karena pengejaran seumur hidup untuk menjadi lebih cantik lagi di abad ke-24, ada banyak wanita cantik yang telah menghabiskan banyak usaha untuk tubuh dan wajah mereka, namun kini dia tiba-tiba ingin memiliki wajah cantik yang akan membuat semua orang menjadi hijau karena iri yang terselubung. Kalau ada orang yang tahu tentang cara Shen Yanxiao yang tidak manusiawi dalam melakukan sesuatu, kemungkinan besar orang itu akan langsung melompat keluar dan mencekiknya sampai mati. Akan tetapi, selain Shen Yanxiao, orang yang paling kejam terhadap dirinya sendiri, hanya burung vermilion yang tersisa di dalam ruangan, yang konsep estetikanya sangat menyimpang. Di mata burung vermilion, Shen Yanxiao memang telah menjadi sangat tampan, tetapi dia masih belum mencapai tahap di mana dia dapat membuatnya, seekor binatang mitologi, bersujud di hadapannya. Selain itu, sebagai binatang mitologi, kekuatan tuannya dianggap sebagai yang paling penting, dan penampilannya sama sekali tidak dianggap lebih penting secara komparatif. Apa gunanya berpenampilan menarik? Apakah orang tidak perlu mengeluarkan uang setelah makan jika berpenampilan menarik? Oleh karena itu, sebagai satu-satunya hal yang dapat mencegah ego Shen Yanxiao menghancurkan eksistensinya, burung vermilion hanya duduk diam di samping dan menatap Shen Yanxiao dengan penuh minat saat dia menggunakan tangan beracunnya pada dirinya sendiri. Di luar pintu kamar Shen Yanxiao, gadis pelayan yang linglung itu membawa satu tong air panas, dan berdiri dengan gelisah di ambang pintu. Di sampingnya ada gadis pelayan lain yang membawa ember. Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Gadis pelayan itu, yang wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya kepada temannya. Baru saja, setelah gadis pelayan ini kembali dari kamar nona muda ketujuh, pikirannya seolah-olah menjadi kacau balau. Baru setelah terdiam cukup lama, dia melontarkan berita yang mengejutkan itu. Dalam semalam saja, nona muda ketujuh dari klan mereka yang biasa-biasa saja telah berubah menjadi sangat cantik. Awalnya dia tidak percaya dengan kata-kata temannya, lagi pula, mimpi indah di mana seseorang berubah menjadi sangat cantik dalam semalam memang ada di dalam hati setiap wanita, tetapi itu hanya ada dalam mimpi, itu saja. Jika benar-benar ada seseorang yang mengalami perubahan seperti ini di dunia nyata, maka itu akan membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Akan tetapi, rekannya tetap yakin betul bahwa ia tidak salah lihat, sehingga ia sendiri akhirnya tidak dapat menahan keinginannya, dan ia pun pergi bersama rekannya. Aku yakin aku benar. Gadis pelayan yang sebelumnya datang dengan tegas dan meyakinkan membuka mulutnya. Apa yang kulihat benar-benar nyata, dan jika bukan karena fakta bahwa suara nona muda ketujuh itu tidak berubah, aku juga benar-benar tidak akan bisa mengenalinya. Nona muda ketujuh benar-benar berubah menjadi wanita cantik luar biasa dalam satu malam. Aku masih merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Berdiri di luar pintu, kedua gadis pelayan itu bergumam, tetapi tidak berani mengetuk pintu. Di tengah-tengah mereka mengobrol, pintu kamar perlahan dibuka. Berdiri di dalam pintu, Shen Yanxiao menatap kedua gadis pelayan di pintu yang sesaat ketakutan, dan menyeringai dalam hati. Bagi mereka, dia masih memiliki wajah kecil yang tidak menarik, dan sama sekali tidak memiliki sedikit pun perubahan dibandingkan dengan hari-harinya sebelumnya. Sesaat, kedua gadis pelayan itu tercengang. Gadis pelayan sebelumnya yang datang menggosok-gosok matanya, karena dia merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Wanita muda ketujuh yang sebelumnya dia lihat jelas tidak memiliki penampilan seperti ini.
Adapun orang yang tergugah rasa penasarannya, yakni gadis pelayan yang mengikuti rekannya, justru semakin tertekan hatinya, hingga hampir mati lemas. Di mana Shen Yanxiao sebelumnya menjadi cantik. Kulitnya yang gelap dan kecoklatan, gelap dan kurang cahaya. Dan ini adalah kecantikan yang luar biasa. Ini tidak dapat dibandingkan dengan salah satu gadis pelayan klan burung Vermilion. Dia benar-benar bodoh karena tiba-tiba percaya bahwa ada seseorang yang bisa menjadi cantik dalam satu malam, bukankah ini hanya sebuah lelucon? Gadis cantik, gadis jelek, dia dengan bodohnya bahkan tidak bisa membedakan keduanya dengan benar. Karena, kekejaman dan kekejaman, seseorang, kecantikan luar biasa generasi penerus klan burung Vermilion telah tertutup debu dan tersembunyi dalam kegelapan. Berdasarkan pengaturan Shen Feng, Shen Xiu akan segera mulai membawa Shen Yanxiao untuk mengenal barang-barang milik klan burung Vermilion. Bab 85 yakin bahwa penglihatanmu kabur bagian 3. Selain cabang utama klan burung Vermilion di ibu kota kekaisaran, masih ada 3 cabang sampingan lagi di dalam kekaisaran Longxuan. Setiap tahun, semua cabang sampingan akan melaporkan keadaan mereka kepada Shen Feng. Uang dan harta yang mereka panen harus dikirim ke cabang utama untuk didistribusikan. Faktanya, selain klan Qilin, 4 cabang utama klan besar lainnya yang berada di ibu kota kekaisaran semuanya hanyalah eksistensi yang mengesankan. Yang benar-benar menghasilkan keuntungan bagi klan masing-masing adalah cabang sampingan. Hal ini sama saja seperti kelompok keuangan di era modern, di mana yang benar-benar menjual produk adalah staf di bawahnya, cukup bagi ketua untuk sekadar duduk di kantornya dan merencanakan strategi. Shen Yanxiao dengan cepat memahami gambaran kasar tentang keadaan di dalam klan burung Vermilion. Mengenai keterlibatannya, baik Shen Yue maupun Shen Duan menunjukkan ketidakpuasan yang sangat besar, tetapi dengan hambatan dari penindasan Shen Feng dan keberadaan Shen Xiu, mereka tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun terhadap Shen Yanxiao di depan umum. Selain itu, sejak periode waktu ini dan seterusnya, burung Vermilion mulai berjalan di sekitar bagian dalam klan burung Vermilion. Namun, setiap kali dia muncul, dia pasti akan menyebabkan ledakan gangguan. Ini adalah burung Vermilion yang telah menghilang selama berabad-abad dan sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Semua orang menganggap pemandangan burung Vermilion sebagai salah satu kebanggaan terbesar dalam hidup mereka. Sampai-sampai, setiap kali burung Vermilion muncul, akan ada seseorang yang mencoba mengikutinya dari depan atau dari belakang, dan mencoba untuk tinggal lebih lama dengan binatang mitologi dalam cerita rakyat itu. Begitu hebatnya sehingga bahkan helaian rambut burung Vermilion yang jatuh akan memicu sekelompok orang untuk memperebutkannya agar dapat mengklaimnya dan mengumpulkannya sehingga mereka dapat memberikannya kepada mendiang keturunan mereka sehingga mereka dapat perlahan-lahan melihatnya dengan takjub. Para penyembah berhala yang panik semacam ini mau tidak mau membuat Shen Yanxiao mengasosiasikan mereka dengan para penyembah berhala yang panik di abad ke-24. Baru setelah Shen Jiayi dan Shen Jiawei kembali, mereka dapat dengan lancar bangun dari tempat tidur dan bergerak setelah beristirahat selama 5 hari penuh. Begitu mereka dapat bergerak, mereka mengetahui bahwa Shen Feng telah mengisyaratkan bahwa Shen Yanxiao akan menjadi pewaris pemimpin klan berikutnya. Untuk sesaat, pikiran kedua bocah nakal itu menjadi kacau balau. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa si idiot yang biasa mereka ganggu itu tiba-tiba menjadi pemimpin klan masa depan dalam satu lompatan. Keadaan pikiran seperti itu sama sekali tidak tertahankan dibandingkan dengan pihak ketiga yang melangkah ke dalam suatu hubungan. Dan, setelah benar-benar merasakan sisi brutal burung Vermilion, mereka bersikap lebih hati-hati dengan menyelipkan ekor di antara kaki mereka dalam kurun waktu ini. Ketika mereka melihat burung Vermilion muncul, setiap kali, dalam sekejap, mereka akan langsung berlari dan melarikan diri darinya, karena mereka sangat takut Shen Yanxiao, yang telah kembali normal, akan dengan berani meminta burung Vermilion untuk membalas dendam kepada mereka. Shen Yifeng sebenarnya tidak memberikan tanggapan apapun, namun tidak lama setelah dia kembali ke rumah, dia buru-buru meninggalkan klan burung Vermilion, dan tidak seorang pun tahu kemana dia lari. Shen Yanxiao juga tidak lebih baik, karena setelah lapisan kedua segel dibuka, Xiu telah melancarkan pelatihan yang lebih keras padanya. Pada siang hari, dia mengikuti Shen Xiu agar terbiasa dengan semua urusan klan burung Vermilion, tetapi pada malam hari, dia dikurung di kamarnya oleh Xiu untuk melakukan segala macam latihan. Selama 20 hari penuh, Shen Yanxiao tidak tidur nyenyak satu malam pun, tetapi Doqinya tetap berhasil menembus peringkat 6,
dan kali ini, di antara ahli pedang, ksatria, dan pemanah, dia memilih pemanah, arah yang sangat kuat dan fleksibel untuk dikembangkan. Akan tetapi, karena tidak ada panduan sistematis, dari awal hingga akhir, dia tetap tidak mempelajari tentang profesi, meskipun dia telah memilih dua arah untuk dikembangkan, penyihir dan pemanah. Dia hanya bisa terus memurnikan intensitas sihir dan doki-nya setiap hari. Mengenai aspek belajar dari profesi khusus, dia akan sepenuhnya mempercayakannya pada Sekolah Roland Suci. Sekolah Roland Suci adalah salah satu sekolah terbesar di Kekaisaran Longxuan. Tidak peduli apakah itu pasukan guru yang berkualitas, atau fasilitas perangkat keras mereka, semuanya berstandar tinggi di benua Guangming. Meskipun apa yang telah diatur Shen Feng untuknya adalah pekerjaan sebagai apoteker, selama dia benar-benar dapat memasuki Sekolah Roland Suci, mengambil buku keterampilan khusus doki dan sihir, baginya, semudah membalikkan telapak tangan.